Assalamualaikum. Pernahkah kamu merasakan tatapan mata kucing yang lembut, seolah penuh kasih sayang, namun juga misterius? Ada alasan mengapa hewan kecil berbulu ini begitu istimewa dalam sejarah Islam. Kucing bukan hanya hewan peliharaan. Mereka pernah menjadi bagian dari kisah agung Nabi Muhammad dan para sahabat. Bayangkan suasana rumah Nabi. Tenang, sederhana, tanpa kemewahan. Lalu, seekor kucing berjalan masuk, tubuhnya mungil, matanya berkilau, bulunya lembut. Nabi tidak mengusirnya, beliau justru membiarkannya, bahkan merawatnya. Dan dari sinilah kisah yang penuh kehangatan lahir. Ada satu momen yang begitu terkenal, ketika Nabi hendak sholat, beliau menemukan seekor kucing tidur di lengan jubahnya. Apa yang beliau lakukan? Nabi tidak tega membangunkannya. Beliau memotong bagian kain jubah itu, agar kucing tetap terlelap dengan damai. Bayangkan, seorang pemimpin besar, Rasul terakhir, justru begitu lembut pada hewan kecil. Kucing dalam Islam bukan hanya hewan biasa. Mereka bersih, suci, bahkan tidak najis. Rasulullah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekeliling kalian. Ha'ar, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis ini mengubah pandangan. Bukan hanya kucing itu lucu, tapi juga mulia di sisi agama. Mari kita lihat lebih dalam. Sejarah Islam mencatat seorang sahabat yang sangat terkenal karena cintanya pada kucing. Abu Hurairah. Namanya berarti bapak kucing kecil. Mengapa? Karena beliau selalu membawa kucing kemanapun pergi. Rasulullah tidak pernah menegurnya, justru membiarkan bahkan tersenyum melihat kasih sayangnya pada makhluk mungil itu. Dari Abu Hurairah pula, ribuan hadis Nabi diriwayatkan, seolah Allah memberi barokah melalui kecintaannya pada kucing. Tapi, jangan salah, dalam kelembutan ini ada juga sisi menegangkan. Islam tidak hanya mengajarkan kita menyayangi kucing, tetapi juga mengingatkan keras tentang dosa besar menyiksanya. Pernah ada kisah seorang wanita yang menyiksa seekor kucing. Ia mengikatnya, tidak memberi makan, tidak membiarkan kucing itu mencari makan sendiri. Hingga akhirnya, kucing itu mati. Apa balasannya? Rasulullah bersabda, seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Maka masuklah ia ke neraka karenanya. Bukhari dan Muslim. Bayangkan, seekor kucing kecil bisa menjadi penyebab seseorang dilempar ke neraka. Tegas sekali Islam menekankan. Jangan pernah meremehkan perbuatan zalim, walau kepada hewan sekecil kucing. Namun di sisi lain, ada juga kabar gembira. Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang pelacur dari Bani Israel. Wanita itu melihat seekor kucing kehausan, hampir mati. Dengan penuh iba, ia turun ke sumur, mengambil air dengan sepatunya, lalu memberi minum kucing itu. Allah mengampuni dosanya dan memberinya surga. Lihatlah betapa besar kasih sayang Allah. Satu kebaikan kecil pada seekor kucing bisa menghapus dosa sebesar gunung. Maka jangan pernah anggap remeh saat kita memberi makan seekor kucing liar di jalan, saat kita menampung kucing yang terlantar. Mungkin itulah pintu rahmat Allah yang membawa kita menuju surga. Kucing bukan hanya pelipur lara, mereka juga membawa keberkahan. Diriwayatkan, air bekas minum kucing suci tidak najis. Bahkan para ulama besar terdahulu sering membiarkan kucing berkeliaran di masjid. Kucing seolah tahu adab. Mereka jarang sekali mengganggu orang yang salat. Dan ada sesuatu yang lebih dalam. Pernahkah kamu perhatikan cara kucing menatap? Tatapan mereka lembut, penuh rasa percaya. Mereka tidur dengan damai di dekat manusia. Mereka mengajarkan ketenangan, tawakal, dan cinta yang tulus tanpa syarat, tanpa pamrih. Dalam setiap dengkuran lembut kucing, seolah ada doa yang tak terdengar. Dalam setiap gerakannya, ada pelajaran tentang kelembutan hidup. Itulah sebabnya Nabi menjadikannya contoh kasih sayang. Tetapi, mari kita lihat dari sisi yang lain. Apa yang membuat kucing begitu istimewa di sisi Nabi dan agama ini? Jawabannya mengejutkan. Bukan hanya karena mereka lucu atau bersih, tetapi karena kucing adalah cermin akhlak manusia. Bagaimana sikapmu terhadap kucing, hewan lemah yang bergantung padamu? Itulah yang mencerminkan siapa dirimu. Jika engkau lembut kepada mereka, maka hatimu pun lembut. Jika engkau tega menyiksa mereka,
maka keraslah hatimu. Kucing adalah ujian kecil yang bisa menentukan surga atau neraka. Bayangkan, seekor kucing yang tampak remeh bisa menjadi saksi di hari kiamat. Mungkin ia akan datang dan berkata, "Ya Allah, orang ini dulu memberi aku makan ketika aku lapar," atau sebaliknya, "Ya Allah, orang ini dulu menyiksaku, menelantarkanku hingga aku mati." Dan di hadapan Allah, kesaksian seekor kucing pun bisa lebih berat daripada semua alasan yang kita ucapkan. Inilah twist yang sering tak kita sadari. Kita kira amal besar yang akan menolong kita. Padahal bisa jadi justru kebaikan kecil kepada seekor kucing yang akan menjadi tiket masuk surga. Sahabat, mulai hari ini, jika engkau melihat seekor kucing, jangan anggap ia hanya hewan jalanan. Ia bisa jadi pintu rahmat Allah bagimu. Ia bisa jadi saksi kebaikanmu. Atau justru saksi keburukanmu. Dan ingatlah, Rasulullah pernah membuktikan bahwa kemuliaan seorang manusia bisa terlihat dari caranya memperlakukan makhluk kecil bernama kucing.